ini Bapak Ibu masuknya di dalam hati kalau panjenengan tanpa kita sadari, tanpa kita tidak terasa kita ini. Kalau di hati kita ini ada riya tidak terasa. Jadi orang riya itu kadang tidak terasa kalau dirinya riya. Jadi ini pakai alasannya kehabisan binikmah. Gimana? Pamer kerjaan boten pamer dikit kehabisan binikmah. Bukan. Tapi dalam hatinya riya. Kehabisan binikmah itu perintah orang hadirin. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Dengan nikmat Tuhanmu fahadits, maka syukuri. Dengan apa? Dengan kau ceritakan, kau tampakkan dengan harapan agar orang lain itu mengikuti jejakmu. Gitu, Pak. Jangan nek kepengin lancar rezekine niki pun kula amale dhewe. Salat duha, Pak, jangan ditinggal. Misal gitu. Akhirnya jenengan gara-gara ada teman ngomong seperti itu panjenengan tergerak, ya wis, lek ngoten aku tak salat duha. Nah, kemudian belajar dari situ. Sing awal-awal sholat duhane karena mek kepengin sugih, lama-kelamaan ya Allah, kok sampai seperti ini hati saya niki. Ibadah tapi kok sanes nyembah Gusti Allah tapi nyembah dunia. Ngene wae. Nah, ini kan penyakit, nanti akan berubah dengan sendirinya. Kayak niki kira namanya mancing. Namanya juga orang mancing. Jadi pertama termasuk cara Nabi dan caranya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya hamba-hamba ini yang sudah memasukkan syahwat al-khafiyah, mereka bisa tobat kepada Allah yang mungkin diiming-imingi. Diiming-imingi. Oleh karenanya dengan seperti nanti dia akan mendapatkan hidayah yang suatu hari dia akan sadar bahwasannya kalau kita ibadah jangan pernah mengharap dunia, tapi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti dunia yang akan menyusul, dunia yang akan ngejar kita. Karena Allah niku ketika menciptakan dunia ini, Bapak Ibu, Allah niku sampun pesan kepada dunia ini. Wahai dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Engkang kalau panjenengan kaji malam hari ini, kitab Risalatul Muawanah, wonten malih kitab Risalatul Mudzakarah. Itu disebutkan di situ Allah itu berpesan kepada dunia, wahai dunia, kan dunia ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wahai dunia, siapapun daripada manusia yang nanti akan tinggal di tempatmu, wahai dunia, di bumi ini, man khadamani fakhdumi. Siapa di antara mereka, wahai dunia, yang berkhidmah kepadaku, maka berkhidmahlah kamu kepadanya. Ini pesan Gusti Allah. Jika ada manusia yang khidmah kepadaku, khidmah itu maksudnya apa? Fokus taat kepada Allah, selalu mengikuti aturannya Allah, mencoba untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itu khidmah kepada Allah. Maka Allah berpesan kepada dunia, fakhdumi, berkhidmahlah kamu kepadanya. Dalam arti apa? Cukupi semua kebutuhannya. Kalau dia kepingin ini, maka berikan kepadanya. Nah, sehingga bahasa yang lebih mudahnya sering kami sampaikan, kalau kita fokusnya sama Allah, Bapak Ibu, Allah jadikan dunia ini yang ngejar kita. Tapi Allah juga berpesan, waman khadamaki, siapa yang berkhidmah kepadamu, wahai dunia, urusannya namun ngurusi awakmu tok, wahai dunia, kerja, ngurusi duit, tidak tahu ibadah, sholat tidak dikerjakan, zakat tidak dikeluarkan, sudah mampu tidak berangkat haji, kemudian tidak pernah majlisan, tidak pernah belajar, urusannya dunia terus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastakhdimi, jadikan mereka budak, wahai dunia. Jadikan mereka budak. Makanya kalau ada orang-orang di antara kalau panjenengan Bapak Ibu, ketika kita diajak oleh sahabat, kerabat, kawan kita untuk hadir majelis, kemudian kok ternyata kita ini terheran-heran, aku ini nyawang koncoku kok iso pagi kerja sampai sore, malam sik majelisan. Dan sedangkan aku kok mboten kiat, saya kok tidak pernah mampu untuk majelisan. Nah ini, jangan-jangan kita telah diperbudak oleh dunia. Kalau sudah namanya jadi budak para hadirin, ya tergantung tuannya. Tergantung yang memperbudak. Kalau yang memperbudak kita mengatakan kepada kita jangan keluar, ya kita tidak akan keluar. Namanya kita budak. Kalau atasan kita mengatakan kamu harus seperti ini, ya kita harus lakukan itu. Nah begitulah orang-orang yang hanya fokus ngurusi dunia, mereka lah budaknya dunia.
Dan Imam Bishr Al-Hafi, di dalam satu riwayat diceritakan bagaimana kisah tobatnya Imam Bishr Al-Hafi, seorang yang alim, soleh, ahli ibadah, mendapatkan julukan Al-Hafi. Kenapa dijuluki Al-Hafi? Sebagian riwayat ceritanya beliau dikatakan Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya nyeker. Tahu nyeker? Kenapa nyeker itu? Buatan damel sandal itu. Terus yang Surabaya nyeker, karena mirip ceker ayam. Kan ternyata ayam sandalan. Al-Hafi itu, hafi artinya yang tidak menggunakan alas kaki. Makanya dalam hadis Nabi kita Muhammad dawuh, nanti yub'asun nas yaumil qiyamah uratan hafiyan uratan hurlan, atau kama qala Nabi. Manusia itu nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan sehelai daripada penutup pakaian sama sekali. Jadi kita nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan kita tidak berpakaian, seperti hanya kita baru dilahirkan daripada perut ibunda kita, lahir brojol, dan bayi lahir pun sarungan, bayi lahir pun sarungan, namanya bayi lahir pun enten pokoke misalnya kan, enten, bayi lahir dalam keadaan telanjang. Begitulah nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terus saya isang ditanglah. Sami atas pikirannya kalau panjenengan, berarti lah ketoan, berarti lah ketoan. Saya tanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti jika kita tidak menggunakan pakaian, kita akan terlihat oleh orang banyak? Apa kata Muhammad? Tidak akan mereka melihat karena mereka tidak sempat melihat, saking bingungnya mereka dengan keadaan hari kiamat. Tidak sempat. Kados lek wonten apa musibah misalnya, ini contoh. Wonten musibah, walaupun kadang ya masih ada orang-orang yang dengan santainya masih bisa melakukan hal-hal yang itu tidak dilakukan biasanya orang ketika ada musibah. Wonten gempa, terus dengan tasik selfie malam, sakit banget. Gempa yang asik lagi video ini. Ada bahkan mesti kabur, kita cari tempat yang aman, yang kiranya kita tidak akan kejatuhan bangunan. Terus tidak mikir HP apa itu, masih di rumah ditinggal, uangnya ditinggal, semuanya ditinggal. Begitulah nanti mirip seperti itu, bahkan lebih parah para hadirin. Seperti hanya orang dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang ketakutan, dia akan lupa segalanya. Itu baru musibah dunia. Kalau sudah musibah hari kiamat para hadirin, kita tidak akan pernah bisa melihat daripada anggota tubuh orang lain, sedangkan kita sendiri lagi bingung kemana saya ini akan berjalan, ke surga atau ke neraka. Nah, sehingga Imam Bishr Al-Hafi ini para hadirin disebut Al-Hafi karena tobatnya beliau dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Ini sebagian riwayat ulama. Jadi ceritanya Imam Bishr Al-Hafi itu sebelum beliau tobat, beliau itu orang yang kaya, seorang raja, kaya raya, sukanya foya-foya para hadirin, bikin pesta, nanti mengundang kawan-kawannya, pesta dihidangkan makanan, minuman, sembarang macam. Suatu hari ketika lagi diadakan pesta di istana Imam Bishr atau di rumah mewahnya Imam Bishr Al-Hafi ini, para hadirin, datang seorang pengemis, orang yang dengan pakaian lusuh, dengan sederhananya, dia ingin masuk ke pesta tersebut, dicegah sama itu ibaratnya pengawalnya Imam Bishr itu. Sebelum dia bertobat, kata pengawal itu dicegah. Kemudian orang pengemis ini berkata, saya kepingin ketemu dengan yang punya rumah mewah ini. Kemudian kata ajudannya, kata pengawalnya, oh siapa kamu? Sehingga kamu mau menemui tuan saya, mau menemui bos saya. Tidak boleh kamu dengan pakaian seperti ini. Kemudian karena pengawal ditanya siapa kamu, dia jawab, aku adalah hambanya Allah, Abdullah. Abdu itu bisa diartikan hamba, yang lebih tepat hambanya Allah, atau aku ini selayaknya budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tuanmu yang punya istana ini, dia itu adalah hambanya setan. Dia itu anaknya budak,
cucunya budak. Ngamuk pengawalnya, kamu sudah kurang ajar, kamu menghina tuan saya itu raja, anaknya raja, cucunya raja. Jadi tuan saya itu raja, abahnya dia raja, kakeknya dia juga raja. Sudah kamu ini orang gila, pergi, diusir sama pengawalnya. Subhanallah, Imam Bishr itu penasaran, pengawal ini ngamuk-ngamuk kada simpan. Akhirnya Imam Bishr tanya, wahai pengawal, siapa tadi itu? Kelihatannya kok kamu kayak ngamuk-ngamuk dan mengusirnya. Ini tuan, saya usah dianggap pengedan. Pengedan, gak usah dianggap. Dan siapa? Saya penasaran itu. Kok kelihatannya kamu marah-marah sama dia? Kemudian dia orang yang aneh. Saya tidak tahu dia siapa namanya. Cuma dia menyebut dirimu, wahai tuan, kamu itu adalah budak, anaknya budak, cucunya budak. Kaget Nabi Sallallahu itu. Baru sekarang nih ada orang bilang saya ibu budak, padahal saya ini keturunan raja, keturunan orang kaya. Kok saya dibilang budak? Akhirnya penasaran yang besar Habib. Beliau langsung lari, dia kejar itu pengemis tadi. Dikejar. Ketika lari ini kumpul hadirin lali sandalan. Nyekek, pas nyekek. Nah, akhirnya dia tanya, Imam Bishr tanya kepada pengemis ini, kenapa kau katakan aku budak, anaknya budak dan cucunya budak? Sedangkan aku ini adalah seorang raja yang kaya raya. Aku ini punya ayah raja, punya kakek raja. Nasabku ke atas orang-orang yang itu memiliki kerajaan yang luar biasa kaya raya.